Perkenalkan, saya Agus Laura bersama tim mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Saat ini kami sedang mendapatkan tugas mata kuliah Alistra kedua pembelajaran untuk melakukan wawancara terkait pelayanan kefarmasian atau pengelolaan obat. Apakah Ibu akan meluangkan waktu? Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Pada hari ini dari Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung diskusi saya mengenai pengalaman kita tidak apa-apa. Bagaimana membangun penguatan usaha yang tertulis sekarang? Penguatannya kalau penguatan itu yang pertama ya dari segi kelengkapan. Ini kita apoteknya masih dalam ini masih jalan kurang lebih sekitar 5 bulan, itu juga belum pas 5 bulan. Kalau dari segi penguatan yang pasti yang pertama dari produk sebisa mungkin kita lengkapin, walaupun misalkan sekarang belum terlalu lengkap, kita masih melengkapi sesuai dengan kebutuhan. Yang keduanya ini kita dari harga sebisa mungkin kita harganya yang bersaing dengan marginnya yang lebih kecil mungkin dari yang lain, sama mungkin kita sekarang pengadaan produk kita lagi coba ada layanan antar produk untuk yang jaraknya itu 2 kilo maksimal dengan minimal belanja dari kilo itu kita ada layanan antar produk itu gratis. Kalau yang tahu bagaimana sih dengan keluarga terhadap video supaya menggunakan saat ini? Kalau keluarga sudah begini alhamdulillah sih ya, baik secara material maupun materialnya. Ini ya kalau keluarga sih karena sebelumnya memang dari keluarga nggak ada yang dari basic kesehatan ataupun dari farmasi ya. Jadi untuk usaha ini saya benar-benar dikelola sama saya sama suami. Tapi ya secara marketingnya bantu mungkin kalau misalkan saat ini kan saya juga lagi di farmasi tuh mungkin dia bisa sambil belajar juga. Selanjutnya bagaimana menerapkan soalnya kita memang apoteknya ya sebenarnya di Islam karena dari situ pertama ya kalau pasien misalkan ada pasien kita akan apa mengucapkan salam terus tanya keluhan pasiennya apa, terus kalau misalkan selesai pembelian obat ucapkan terima kasih terus mendoakan terima kasih. Kalau sejauh ini karena mungkin di apoteknya masih seringnya itu pembelajarannya autisme dan interaksi ke pasiennya cukup singkat, jadi untuk saat ini sih masih kayak gitu, kamu ucapkan salam, ucapkan terima kasih sama semoga Dan selanjutnya, bagaimana proses usaha yang ditekuni dari awal sampai saat ini? Kalau proses usaha ini yang pertama sih ya pasti pengurusan izin untuk pengurusan izin apotek itu harus bayarnya kita untuk pengurusan izin apotek dari awal sampai ke ini hampir kurang lebih 1 tahun ya. Terus untuk pengurusan izin nanti setelah izin keluar baru kita ini pengadaan obat. Untuk pengadaan obat selama ini kita sih masih berdasarkan permintaan dari pasar ya, untuk stoknya juga nggak terlalu banyak. Kita lebih ke ini sih dari itemnya banyak tapi memang sih stoknya nggak terlalu banyak. Terus kalau untuk prosesnya itu sih dari izin terus mulai pemenuhan untuk obat sama paling yang lainnya kita pemenuhan untuk kebutuhan lain seperti misalkan ada produk pelengkap kayak susu yang kayak gitu. Berikutnya untuk usaha yang ditekuni saat ini, apakah telah mendapatkan Karena masih banyak. Kalau untuk apresiasi dari kita sih belum ada sih, kita belum ada kayak workshop atau misalkan kayak selama kita belum ada sih karena obatnya juga masih baru. Jadi kita masih fokus ke penjualan ke pasien. Kalau depannya kita rencananya sih kalau apoteknya udah berjalan 1 tahun kita pengen ada yang kayak bakti sosial sih. Untuk sekarang masih belum ada. Ya selanjutnya ada bagaimana membangun kepercayaan networking usaha yang berkembang.
Ini tuh untuk membangun kepercayaan kayak yang pertama ya kita ngasih kebutuhan obat sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya kayak ya sesuai dengan apa yang pasien butuhkan. Misalkan kayak pasien sakit perut ya kita rekomendasiin untuk obat-obat yang sakit perut, misalkan dari mulai dengan harga terendah sampai harga tertinggi. Agar pasien juga punya pilihan, jadi kita enggak semena-mena langsung menawarkan obat dengan produk yang harganya tinggi. Misalkan kita juga harus melihat kondisi si pasiennya, apakah misalkan pasiennya ini memang ya kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas. Jadi untuk membangun kepercayaan itu yang pertama ya pemilihan obat ini sesuaikan dengan kondisi pasien. Terus kita juga semaksimal mungkin memberikan obat yang berkualitas dan sudah terdaftar di Bepom, yang sudah pasti ada izin edarnya. Terus untuk produk jamu juga kita ya tidak menyediakan banyak sih, karena kan sekarang tuh produk jamu tuh banyak banget yang beredar tanpa izin Bepom. Jadi untuk produk jamu kita masih menyediakannya sedikit sekali, dan itu juga yang terdaftar di Bepom. Jadi yang pertama ya memberikan pelayanan obat sesuai dengan kebutuhan pasien, terus sebisa mungkin juga kita mendengarkan keluhan pasien, terus melayaninya dengan ramah. Terus biasanya untuk jangka panjangnya, kalau misalkan ada untuk pasien rutin biasanya kita ingatkan atau kita tanya lagi, misalkan kayak pasien penggunaan obat khusus seperti inhaler yang kayak gitu, kalau misalkan sudah habis apakah pasiennya mau dilanjut. Selanjutnya, bagaimana sih meningkatkan kesadaran masyarakat dengan usaha yang sekarang didirikan ini? Kalau untuk meningkatkan itu sih seharusnya kan kayak ada workshop atau bukan apa ya, kayak mungkin ya kelurahan atau apa, cuman ya tadi karena kita masih baru, jadi kita sebenarnya juga masih meraba-raba nih. Seharusnya kami selama ini caranya dengan edukasi ke pasien ketika misalkan kayak untuk obat-obat khusus nih kayak ada tes mata, misalkan untuk cara penanganannya bagaimana, terus expired date atau BPD-nya dia setelah dibuka berapa lama, terus kayak misalkan untuk salep juga berapa lama, terus penyimpanan seperti apa untuk obat-obat khusus. Terus kayak untuk antibiotik bagaimana ininya apa sih cara minumnya. Jadi pasiennya selain kita edukasi misalkan secara jadi nanti si pasiennya bisa bawa riset ke alhamdulillah informasi yang dari saya sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru di luar teori terkait. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan. Semoga menjadi akal dari yang baru dan sukses selalu apapun.